warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan soal-soal PTS yang ada di buku ya. Nah, untuk anak-anak yang memiliki lembar kerja seperti ini, pastikan anak-anak sudah mengerjakan terlebih dahulu, baru kemudian menyimak video ini. Baik, kita mulai ya. Mulai dari nomor 1. Nama Atin diambil dari kata yang terdapat dalam ayat A kelima, B kedua, C pertama, D keenam. Ayat keberapa anak-anak? C ya, pertama. Bagaimana bunyinya? Wattini was zaitun. Kemudian nomor 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Merupakan arti dari surat Atin ayat keberapa? A1, B2, C3, D4. Wattini was zaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat keempat ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nomor 3, bunyi Atin ayat keempat adalah titik-titik. A. Waturi sinin. B. Alaihissallahu biahkamil hakimin. C. Fama yukadzibuka ba'du biddin. D. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jawabannya adalah D ya. Artinya yang ada di nomor 2 tadi. Kemudian nomor 4, wahadzal baladil amin. Arti ayat di samping adalah titik-titik. A. Dan demi kota Mekah ini yang aman. B. Demi buah tin dan buah zaitun. C. Demi bukit Sinai. D. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jawabannya apa anak-anak? A ya, tapi ini urutannya kurang tepat. Demi dan demi kota Mekah yang aman ini. Jadi kebalik, ininya seharusnya di belakang. Kemudian nomor 5, summa radadnahu titik-titik safilin. Lafadz yang tepat untuk melengkapi potongan ayat di samping adalah A. Alaisa, B. Ahsani, C. Asfala, D. Alaisa. Yang mana yang tepat? Summa radadnahu asfala safilin. C ya. Nomor 6, titik-titik insana fi ahsani taqwim. Lafal yang tepat untuk melengkapi potongan ayat di samping adalah A. Falahu, B. Illalladzina, C. Laqad khalaqna, D. Summa radadnahu. Yang paling tepat adalah C ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian nomor 7, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala ada A12, B79, C89, D99. Yang paling tepat adalah D ya, 99, nama atau yang juga disebut dengan Asmaul Husna. Nomor 8, Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya Allah Maha titik-titik. A. Esa, B. Mematikan, C. Pengasih, D. Berdiri sendiri. Jawabannya adalah A ya, Maha Esa. Nomor 9, orang yang menyembah selain Allah disebut titik-titik. A. Musyrik, B. Bodoh, C. Salih, D. Iman. Musyrik ya, menyembah kepada selain Allah. Nomor 10, anjuran untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik.
A. Al-Baqarah ayat 255, B. Al-A'raf ayat 180, C. Al-Maidah ayat 3, Al-Maidah ayat 2. Jawabannya adalah B ya. Al-A'raf ayat 180. Nomor 11, dalam Al-Quran kata Al-Hayyu bisa didapati sebanyak titik-titik kali. A12, B15, C19, D16. Berapa kali anak-anak? 19 kali. 11, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya agar kelak mati dalam keadaan husnul khotimah merupakan penerapan dari Asmaul Husna. Berarti pilih yang ada kaitannya dengan kematian ya. Nomor 12, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya agar kelak mati dalam keadaan husnul khotimah merupakan penerapan dari Asmaul Husna. Nah, di sini kita cari kata kuncinya ya anak-anak. Kata kuncinya adalah mati, atau berarti kita pilih jawaban yang berkaitan dengan kematian. Kita coba cek. A. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Kemudian Al-Badi, Maha Pencipta. Kemudian Al-Waris, Maha Pewaris. Al-Mumit, Maha Mematikan. Jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 13, memelihara diri sendiri dan membantu kelangsungan hidup orang lain merupakan penerapan Asmaul Husna. Nah, di sini kata kuncinya kelangsungan hidup. Jadi jawabannya yang berkaitan dengan hidup. Yang mana? Al-Latif itu Maha Lembut, Al-Hayyu itu Maha Hidup, Ar-Rahman Maha Pengasih, D. Al-Malik Maha Raja. Jadi jawabannya adalah B ya, Al-Hayyu Maha Hidup. Nomor 14, kitab suci Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan wajib diimani ada titik-titik. A3, B2, C6, D4. Berapa anak-anak? D ya. Apa saja? Al-Quran, kemudian Taurat, Injil, dan Zabur. Nomor 15, inti dari ajaran pokok setiap kitab Allah adalah berisi tentang ajaran titik-titik. A. Tauhid, B. Sholat, C. Wudu, D. Zakat. Yang mana anak-anak? A ya. Tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 16, kitab suci yang diturunkan Allah dan berlaku untuk Rasul beserta umat manusia sampai akhir zaman adalah Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat. Jawabannya adalah C ya, yang berlaku sampai dengan akhir zaman itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 17, kitab Zabur ditulis dengan bahasa titik-titik. A. Suryani, B. Arab, C. Ibrani, D. Kipti. Bahasa apa anak-anak? Kipti ya. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani titik-titik. Hasim, Israel, Quraisy, D. Umayyah. Jawabannya adalah B ya, Bani Israel. Nomor 19, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani adalah titik-titik. A. Al-Quran, B. Taurat, C. Injil, D. Zabur. Nomor 19, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani adalah A. Al-Quran, B. Taurat, C. Injil, D. Zabur. Apa anak-anak? Suryani, Injil ya. Kalau Al-Quran ditulis dengan bahasa apa? Kalau Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian kalau Taurat bahasa apa? Ibrani. Injil bahasa Suryani. Zabur bahasa Kipti. Ingat-ingat ya. Nomor 20, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat titik-titik. A. Israel, B. Jibril, C. Malik, D. Ridwan. Nah, malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu itu adalah malaikat Jibril. Kalau Israel, itu malaikat apa anak-anak? Pencabut nyawa. Kalau Malik, penjaga neraka, dan Ridwan, penjaga surga. Nomor 21, Atin termasuk golongan surat apa anak-anak?
Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena turunnya sebelum hijrah ke Madinah atau turun di kota Mekah. Nomor 22, yang dimaksud kota yang aman dalam surat Tatin adalah kota mana anak-anak? Kota Mekah. Nomor 23, Waz-Zaitun. Hukum bacaan yang bergaris bawah adalah apa anak-anak? Waz-Zaitun, alif lam apa? Alif lam samsiah. Ini di sini ada alif lam bertemu dengan huruf zai. Sini saya. Nih. Nomor 24, manusia yang selamat dari kehinaan yaitu manusia yang beriman dan dibuktikan dengan apa anak-anak? Ibadah dan amal soleh. Nomor 25, seorang anak harus dapat melakukan pekerjaan sendiri sesuai dengan apa? Tentu saja sesuai dengan kemampuan. Kemudian nomor 26, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut apa? Asmaul Husna. Nomor 27, katakanlah dialah Allah yang maha apa anak-anak? Maha Esa. Ini merupakan arti dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nomor 28, kitab suci yang ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab apa anak-anak? Tadi sudah ya. Kitab Zabur. Kemudian nomor 29, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Nabi Isa, dan diturunkan di daerah mana? Di daerah Yerusalem atau Palestina. Nomor 30, Al-Quran terdiri dari titik-titik juz. Berapa juz? Terdiri dari 30 juz. Suratnya berapa? 114. Dan ayatnya berapa? 6.666. Gampang sekali ini menghafalnya ya. Nomor 31, mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya? Kenapa anak-anak? Karena manusia dibekali hati dan akal pikiran untuk bisa membedakan antara yang baik dan benar, untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Nah, jadi mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian nomor 32, tulislah arti surat Atin ayat ke-8. Bagaimana artinya anak-anak? Yang bunyinya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, bagaimana artinya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nomor 33, sebutkan 4 Asmaul Husna beserta artinya. Apa saja yang kita pelajari di bab ini? Ada Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Kemudian ada Al-Hayyu, Maha hidup. Kemudian apa lagi anak-anak? Al-Ahad,
Maha Esa, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik? Nah, kenapa anak-anak? Karena untuk menunjukkan kepada makhluk ciptaannya bahwa Allah Maha sempurna. Menunjukkan Asmaul Husna, menunjukkan kesempurnaan Allah. Nomor 35, sebutkan nama-nama kitab suci Allah beserta Rasul penerimanya. Ayo, apa saja? Al-Quran. Kepada siapa anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Injil, Nabi Isa. Kemudian Taurat, Nabi Musa. Dan Zabur, Nabi siapa? Daud alaihi salam. Alhamdulillah, pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 35 sudah selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak, bermanfaat untuk sebagai bahan latihan mempersiapkan diri mengikuti PTS semester 1 yang akan segera kita hadapi ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta hasil yang terbaik dari PTS kali ini. Sekian dulu dari Bu Binda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.